Halo, assalamualaikum cuy. Gua di Placer. Gua dapat konsumen nih Samsung Tab GP N5100. LCD-nya dia pecah, minta tolong diganti. Kebetulan dia bawa LCD-nya yang ori juga. Nah ini gue coba eksekusi ya. Dan memang vlog gue yang konten gue yang gue keluarin ini real. Kalau memang ini berhasil gue bilang berhasil, kalaupun enggak no setting gue nggak edit, mengalir begitu aja cuy. Jadi buat temen-temen yang pemula itu biar tahu gitu dilemanya teknisi smartphone seperti apa. Nah tampak belakangnya seperti ini cuy. Jadi memang kalau untuk tipe-tipe Samsung itu banyak ranjau ya, itu kabel-kabel fleksibelnya itu banyak banget tersambung dengan mesin dari atas sampai bawah. Dia sangat-sangat diprotek oleh pabrikannya karena safety-nya itu. Jadi memang untuk ngebongkarnya juga, untuk eksekusinya juga harus benar-benar teliti cuy, pelan-pelan. Nah itu baterainya juga dia beda ya, sama ya, soketnya juga beda. Nah itu yang pertama tuh soket yang di bawah itu yang konektor keras, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kurang lebih hampir ada sekitar 8 sampai 9 kabel-kabel fleksibel yang terhubung ke mesin ya cuy. Jadi memang untuk eksekusinya harus hati-hati untuk pemula yang baru-baru belajar ya. Memberanikan diri aja pelan-pelan. Memang ini beresiko kalau istilahnya crash itu ya, memang dilema sih semua profesi juga, apalagi teknisi ya pasti ada crashnya juga. Cuman bisa karena terbiasa, nanti lama-lama juga akan tahu gimana caranya. Kebetulan gue udah pernah eksekusi ini ya, udah beberapa kali, jadi ini gue perlihatkan. Nah teman-teman bisa nonton aja ini sampai habis, karena memang ini nggak gue edit, no setting, gue pelan-pelan, gue sengaja walaupun istilahnya durasinya ada sedikit lama gitu ya, nggak apa-apa, karena memang gue nggak suka setting. Kalau ini berhasil gue posting, berhasil. Kalau nggak berhasil ya apa adanya, mungkin ada part keduanya atau part ketiganya. Cuman ini gue belum tahu nih ini berhasil apa enggak ya, mudah-mudahan berhasil cuy. Tonton aja sampai habis. Nah jadi seperti itu. Untuk ngangkat mesinnya juga papan PCB-nya itu harus benar-benar pelan-pelan ya cuy, jangan asal rusak gitu. Takutnya crash, patah, nah itu udah pusing deh itu. Nah itu udah keangkat tuh cuy. Jadi seperti ini, nah, kacanya di dalam terproteksi. Terus untuk ngangkat LCD-nya juga biasanya gue pakai blower cuy, blower dipanasin itu tanpa LCD-nya entah pakai blower gue panasin. Kira-kira untuk settingan anginnya juga di 200 sampai 200 panasnya 150 atau 200 ya, pakai kira-kira aja. Anginnya juga di 2 apa gitu. Jadi tergantung masing-masing punya merek blower ya. Kalau gue sih seperti itu, di
kira-kira aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk angkatnya juga memang nggak terlalu ini cuy. Nah, ini gue udah coba tempel ya, karena memang itu cabutan dari orinya dia gitu ya. Jadi makanya nanti gue nggak tahu nih berhasil apa enggak. Ya, gue coba aja. Untuk pemasangan kembalinya juga cuy, mesinnya itu bisa dipresisikan dulu pelan-pelan. Jadi banyak apa namanya, fleksibel itu sebutannya kabel fleksibel lah ya, itu sangat halus, jadi kecil-kecil cuy. Jadi memang harus diingetin gitu posisinya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau belum pas, coba dilihat dulu, dipasin dulu fleksibelnya kegencet atau kejepit. Nah, jadi jangan langsung ditekan dulu gitu, maksudnya dilihat dulu. Apabila belum ya dicoba dilihat lagi gitu. Buat pemula nih bagus nih videonya, jadi emang benar-benar buat pelajaran ya. Kalau kalian pengen belajar untuk gimana caranya jadi profesi teknisi seluler itu smartphone, jadi sering-sering aja nonton video tutorial seperti ini di YouTube, itu banyak cuy. Sama gue juga masih belajar, kadang juga kalau gue dapat bahan yang mungkin gue masih ragu gitu, gue coba lihat dulu di tutorial sebelum gue eksekusi, gue pelajari dulu baru gue eksekusi gitu cuy, caranya cuy. Jadi bisa karena terbiasa juga pasti bisa gitu, yakin. Jadi untuk megangnya juga jari-jari kita tuh nggak gemetar gitu, nggak deg-degan, nggak aduh gimana ya nanti crash gini gimana ya, gimana, enggak. Yakin aja, insya Allah bisa. Kalau memang niatnya kita memang untuk belajar ya, apalagi untuk banyak kan yang cari nafkah buat keluarga, buat seperti itu, pasti lancar jalannya. Nah itu cuy, jadi gue sengaja gue sedikit cerita seperti ini sambil gue eksekusi, gue lihat pelan-pelan diposisikan sampai benar-benar pas gitu. Jadi memang ini real ya, real, nggak gue edit, gue sengaja nggak gue apa namanya ya, biar natural aja gitu. Kalau menurut gue kalau natural itu lebih asik sih, biar nanti para pemirsa bisa melihat. Jadi gue nggak mau nampakin oh berhasil ternyata memang setelah gue perhatikan sih begitu, tapi gue nggak mau, karena mungkin terlihat di YouTube itu gampang, wah akhirnya ternyata susah gitu. Itulah korban-korban video-video ya kayak gitu cuy. Jadi akhirnya tapi gue makasih juga sih sama konten-konten kreator itu, kayak teknis-teknis yang bisa itu gue banyak ilmu, dapet ilmu juga dari situ. Memang
kadang-kadang nggak sesuai apa yang gue harapkan, tapi gue yakin sedikit ilmu dari mereka gue coba belajar lagi, gue coba belajar lagi. Nah, ya alhamdulillah bisa kan. Jadi kalian juga harus terima kasih cuy sama teknisi yang punya ilmu, dia bikin konten di share ke YouTube ya kan, sama orang pada mau belajar, bisa cari nafkah, dapat uang buat hidupin keluarga, anak istri. Ya, insya Allah nanti pahalanya akan ikut ngalir juga gitu. Jadi gue juga niatnya bikin konten begini natural aja, karena memang kondisinya lagi COVID, terus konter gue juga sepi. Nah kelihatan tuh udah, jadi gue bikin konten ini sambil ngisi-ngisi kesibukan. Itu udah coba tuh nyala tuh cuy. Ini jadi gambar baterainya sudah kelihatan ya, tapi ini belum 100% berhasil. Nanti akan dicoba nyala. Ini ngecas dulu, mungkin baterainya ini kosong ya, habis. Nah, sambil dicas gua bersihin kaca LCD-nya karena memang udah banyak kotor ya. Ini ori nih cuy, jadi LCD-nya ori, orangnya bawain, udah dia minta tolong pasangin, udah gue pasangin. Jadi gue untuk ngebersihinnya kotoran yang ada di LCD sih biasa gue pakai minyak kayu putih cuy ya. Jadi biar kelihatan agak bersih aja. Jadi nanti juga customernya ambil, dia juga senang ya, oh bagus nih. Nah itu juga bisa membuat daya jual juga gitu cuy. Jadi pelayanan juga ke konsumen juga, insya Allah nanti rezeki akan datang, pasti akan senang gitu. Dia senang, nanti bisa datang lagi. Nah, gue juga sama senang, kerjaan gue berhasil. Jadi seperti ini cuy. Gue coba lagi mengisi baterainya. Nah untuk sambil ngecas, gue coba dirapikan kembali, gue baut-bautin lagi biar nggak goyang dan nggak copot-copot. Gue pasang pengaman fleksibel yang dikonektorkan ke mesin, ada pengamannya. Jadi gue pasang, dia Samsung memang benar-benar di protect gitu cuy. Jadi buat pemula nih bagus nih tutorial yang video yang gue share ini, coba deh tonton sampai. Terus kalau kalian suka, kalian boleh share, kalian boleh like. Ya niat gue karena insya Allah gue coba apa yang gue bisa. Gue juga masih belajar cuy, gue juga nggak pinter-pinter banget untuk kesempatan ini, karena memang gue cinta sama kerjaan gue. Dan ini memang gue seneng, hobi karena kondisinya sepi, akhirnya gue coba cari kesibukan gitu ya. Video bagi-bagi ilmu ke teman-teman gitu kalau mau belajar. Ya tujuan gue sih itu, masalah nanti video gue ini banyak orang yang suka atau enggak, ya itu gue sih nggak mikir ke situ gitu. Nah, jadi gue bisa gue lihat lagi pembelajaran, oh ternyata pas gue tonton lagi, oh seperti ini gitu ya. Jadi gue inget lagi ilmu yang gue keluarin. Namanya gue manusia biasa kan, kadang ada lupa gitu. Mungkin dengan adanya konten gue ini, video gue ini gue share, gue nonton lagi,
gue jadi ingat lagi. Seperti itu sih, bikin senang hati gue aja. Jadi gue coba share ke apa namanya, mungkin nanti kedepannya juga gue coba apa namanya bikin konten yang kayak mungkin prank gitu, bikin hati gue seneng lah, gimana maksudnya prank kayak ya di seputaran dunia smartphone aja gitu dari FTV. Karena memang hidup itu harus cerdas cuy, kalau nggak cerdas ya gimana ya, mau membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi bikin mereka tersenyum, tertawa, apalagi bisa memberikan hasil dari karya kita, waduh alhamdulillah banget. Nah kembali lagi ke ini gue tuh ya, terus sekarang udah selesai, terus gue coba pasang lagi casing belakangnya atau bagian belakang. Jadi hati-hati aja untuk itunya ya, benar-benar fresh itu. Untuk soket-soketnya itu harus benar-benar sama ya, pelan-pelan aja sampai tertutup rapi, rapat dari atas ke bawah. Makanya sering-sering aja apa namanya coba teori praktek gitu cuy. Jadi lama-lama tangannya juga nanti nggak gemetar gitu, karena pasti posisinya sama semua. Kalau pertama sekali sudah eksekusi dapat kasus yang sama, dapat tipe yang sama, pasti sama gitu cuy. Nah sekarang udah jadi selesai nih cuy, untuk ininya ya, pen yang buat itu. Nah, kalau tipe yang GTN 5100 ada pennya itu buat nulis di LCD-nya, touchscreen-nya. Nah ini mudah-mudahan berhasil ya cuy. Gue coba dari touchscreen-nya, nanti gue nyalain ke menu, mudah-mudahan normal gitu. Ini juga gue belum memastikan ini normal atau enggak ya. Makanya tonton aja sampai selesai videonya. Ini no setting-setting, nggak gue edit, real ya, real, benar-benar real. Gue share video ini dari pertama eksekusi sampai hasil akhir, sampai gue coba di ke menu, ketampilan dari touchscreen, semua itu semuanya normal apa enggak gitu. Seperti itu cuy. Nah ini sekarang gue coba mau nyalain ya, mudah-mudahan bisa ngangkat baterainya nih. Baru berapa persen sih itu ya, baru sedikit ya, kira-kira 5-10% kemungkinan ya, sampai kayaknya. Ya kalau nih baterainya emang benar-benar bagus, dia pasti ngangkat ya. Coba dulu deh gue, bismillahirrahmanirrahim. Nah ngangkat cuy, Samsung Galaxy Note GTN 5100. Nah seperti itu. Keluar tampilan Samsung ya, mudah-mudahan nanti touchscreen-nya bisa sentuh semua ya. Bisa itu. Ini tampilan alhamdulillah. Untuk sentuhannya, touchscreen-nya juga normal seperti itu. Oke ya, jadi gitu cuy. Kalau udah kerja kayak begini berhasil, seneng gitu cuy. Jadi bukan masalah jasa servisnya, kalau gue sih ngelihat waduh bangga, seneng, down, berhasil, itu luar biasa apa namanya, senengnya gitu. Kalau kita cinta sama pekerjaan seperti itu cuy. Jadi oke gitu aja ya cuy. Next vlog selanjutnya ditunggu aja cuy.